Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu tentang pengalaman mistis ketika PKL di rumah sakit. Jadi nggak usah lama-lama, klik tombol subscribe dulu biar ceritanya dimulai. Nah, masuk minggu ketiga, jadi mereka ini udah sepakat ya untuk menceritakan kejadian masing-masing setelah mereka selesai PKL. Jadi waktu itu mereka ini lagi di kosan. Mereka cerita semuanya. Ternyata memang benar kalau mereka itu dikasih kesempatan buat mempunyai pengalaman serem. Yang parahnya lagi, di sini adalah ceritanya si Dian. Tapi Mbak Putri ini akan masuk dulu ke ceritanya Mbak Mega. Jadi waktu itu kebetulan Mbak Mega ini lagi jaga sama Dian ya. Dan si Putri sama Sasa ini masuk pagi. Dan kejadian yang sama itu di malam hari. Nah, waktu Mbak Mega lagi dapet kerjaan buat bantuin di bagian administrasi, si Dian ini lagi bantuin salah satu perawat di bangsa lantai 1. Kalau nggak salah ingat, sekitar jam 10 malam, Mbak Mega ini masih sibuk dengan layar laptop di ruangan ya. Dia lagi nyortir data nama-nama pasien, entah pasien baru, lama, atau yang udah sembuh, atau yang udah meninggal. Nah, tiba-tiba ada perawat masuk ruangan nih. Dia bilang kalau mau ngecek pasien baru yang baru masuk tadi siang. Katanya korban kecelakaan. Dia juga sedikit cerita, si perawat itu sedikit cerita juga kalau lihat kondisinya itu udah parah banget waktu siang ya. Dan di sini Mbak Mega nanya, emang parahnya gimana Mbak? Terus dia jawab kalau beberapa tulangnya itu patah dan banyak darah gitulah yang keluar. Nah, setelah dia udah selesai cerita, dia langsung pamit nih ke ruangan buat ngecek pasien yang baru masuk tadi. Singkat cerita, pekerjaan Mbak Mega ini udah selesai. Dia rehat sebentar karena ngerasa pusing ya di depan layar laptop terus. Pas Mbak Mega ini keluar ruangan buat ngelihat suasana, mondar-mandir nyari angin, pas banget nih ada perawat yang tadi baru ngobrol sama Mega itu keluar dari jalan koridor ya. Disamperin dan mau nanya nih keadaan si pasien yang sempet mau dicek. Tapi si Mbak Mega ini dibuat kaget setelah mendengar jawaban dari perawat itu. Jadi si Mbak Mega ini nanya, kondisi pasien tadi gimana Mbak gitu kan. Terus pasiennya jawab, pasien yang mana ya Dek ya? Ya yang Mbak ceritain tadi, yang korban kecelakaan tadi siang Mbak. Barusan juga Mbak masuk ruangan terus cerita sama aku kok. Masa udah lupa? Si Mega bilang gitu kan. Terus dia ngeliatin si Mbak perawat ini kayak bingung ya, kayak bingung dengan, jadi kayak ngerutin kening. Dia bingung dengan pertanyaan si Mega itu. Terus si perawat bilang, jawab gini, loh aku aja malah baru mau ngecek ke sana loh Dek. Ini Mbak juga lagi mau ambil peralatan di ruangan, katanya si perawat. Loh kok bisa Mbak? Lah terus tadi yang ngobrol sama aku siapa Mbak? Si Mega bilang gitu. Sekarang si Mega ini jadi agak parno ya. Ya gimana enggak? Orang tadi si Mega itu lagi ngobrol sama Mbak perawatnya. Kok tiba-tiba dia muncul, dateng, nyamperin, terus dia ngasih penjelasan kalau dia itu baru mau ngecek pasien yang kecelakaan. Nah sambil si Mega batin gitu. Nah tapi si Mbak perawat ini nggak terlalu menggubris ya sama omongannya si Mega. Dia malah diem, si perawatnya ini diem, terus pergi aja lah, pergi ninggalin si Mega, terus masuk ke ruangan pasien. Nah karena si Mega ini juga penasaran, Mega ini ngikutin si Mbak perawat tadi. Mbak aku ikut ya, boleh? Iya Dik boleh, nggak apa-apa katanya. Dan pas si Mega ini jalan di belakangnya perawat, si Mega ini dibikin terkejut lagi. Jadi pas udah mau sampai ruangan, sebelum Mbak perawat itu buka pintu, di situ si Mega ngelihat ada sosok perawat keluar dari ruangan. Tapi dia nggak buka pintu ya, alias nembus tembok. Dan anehnya, Mbak perawat itu nggak ngelihat sosok yang keluar tadi. Jadi cuman si Mega aja yang ngelihat. Sosoknya itu bener kayak manusia, cuman transparan. Dan karena saking fokus ngeliatin, sosok itu sampai nengok ngeliatin si Mega. Jadi sebelumnya dijelasin dulu ya di sini tentang si Mega. Dari kecil itu si Mega udah bisa ngelihat makhluk gaib ya, tapi nggak tahu kenapa
Dia itu sampai nggak bisa bedain itu manusia atau setan. Apalagi kalau yang menyerupai manusia ya. Makanya si Mega ini nggak pernah takut kalau ketemu setan. Tapi nggak itu aja kejadiannya. Ada salah satu kejadian lagi yang bikin si Mega ini sedih, yaitu ketemu sama Corin, salah satu pasien. Ceritanya itu gini, jadi di hari yang berbeda nih, waktu selesai dari toilet, si Mega ini keluar ngelewatin lorong rumah sakit. Karena di situ banyak orang yang lalu lalang, jadi si Mega ini nggak begitu memperhatikan. Mungkin karena saking banyaknya ya, sampai penuh dan sesak. Karena yang lewat itu nggak cuma manusia aja, tapi ada setan juga yang lagi aktivitas. Intinya banyak banget setan yang pakai pakaian kayak compang-camping, terus baunya amis, busuk. Pokoknya di situ jadi satu. Dan karena si Mbak Mega ini hafal sama salah satu amalan yang bisa menangkal baunya, jadi si Mega ini aman, dia nggak keganggu. Terus si Mega ini lihat kayak ada sosok bapak-bapak lagi berdiri di depan ruangan pasien, sekitaran umur 45 tahunan lah. Dan kalau dilihat-lihat, si Mega ini udah tahu kalau si bapak itu bukan manusia. Kenapa si Mega ini bisa nebak seperti itu? Karena dia butuh waktu untuk mastiin kalau sosok itu benar-benar bukan manusia ya. Dan karena si Mega ini juga orangnya nggak terlalu kepo sama urusan orang lain, si Mega ini nggak terlalu menggubrisnya. Tapi si bapak itu malah ngikutin si Mega terus. Dan setelah yakin aman dan sepi, si Mega ini baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi. Istilahnya itu biar si Mega ini bisa komunikasi sama sosok bapak yang ngikutin tadi. Nah, dia sengaja masuk ke dalam musola di rumah sakit itu biar gak ada yang lihat. Pas di dalam musola, si Mega ini berkomunikasi sama Corin bapak tadi. Terus si bapak tadi cerita masa lalunya. Jadi bapak itu mengalami kecelakaan waktu pulang kerja. Padahal di rumahnya itu sudah pasti ya kalau bapaknya pulang kerja pasti di rumah udah ditunggu sama istri dan anaknya. Dan yang bikin nyeseknya lagi, bapak itu tuh baru aja beliin mainan buat anaknya. Sampai-sampai si Mega ini nangis dengerin cerita dari bapak itu. Intinya panjang lebar bapak itu menceritakan. Kemudian di akhir cerita itu si Corin bapak tadi nitip pesen buat si Mega. Bilangnya gini, "Mbak, kalau sampean berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta-keretaan itu ke anak saya. Saya nggak tega lihat anak saya nangis." Ya intinya seperti itu yang bisa ditangkap Mega. Dan si Mega ini menyanggupi. Kata kakeknya dulu, karena si Mega ini diberi kelebihan, si Mega dikasih wanti-wanti. Jangan sampai dia itu pilih kasih dalam membantu. Dan jangan sampai juga kalau si Mega minta imbalan. Karena dia inget banget kata-kata kakeknya. Terus karena ada suatu saat pasti ada yang akan meminta tolong untuk menyampaikan sebuah pesan ya. Dan setelah itu badannya si Mega ini lemas. Karena komunikasi dengan gaib itu juga lumayan menguras tenaga ya. Menguras energi lah. Sebentar dinetralin, si Mega wudhu lagi terus sholat 2 rakaat. Setelah sholat, ketika si Mega ini mau naruh mukena di tempatnya, di situ si Mega udah lihat ada kayak mainan kereta-keretaan ya. Jadi dia agak kaget. Ternyata pesan bapak itu beneran dan harus disampaikan hari itu juga. Singkat cerita, sampai di depan ruangan pasien, si Mega ini lihat ada ibu-ibu sama anak lagi nangis di dalam. Dan di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin ya. Karena si Mega ini nggak enak kalau mau masuk, akhirnya dia nunggu di luar. Sekitar 10 menit kemudian, pasiennya itu kemudian dipindah ya. Dan ketika si istri dan anaknya ini keluar ruangan, si Mega ini nyamperin. Dia bilang kayak gini, "Maaf Bu, bisa bicara sebentar?" "Iya Sus, gimana?" Di situ si Mega rasanya itu agak-agak nggak kuat ya. Karena dia juga kalau inget sama ceritanya bapak tadi, Corin dari bapak tadi, dia tuh seolah-olah mau nangis. Tapi dia tahan dan dia benar-benar nyesek kalau mau nyeritain. Karena si Mega ini juga udah janji ya sama almarhum bapaknya tadi. Akhirnya saat itu juga si Mega menceritakan semuanya. Jadi Mega sama si ibunya tadi duduk di kursi di depan loket pembayaran. Dan di akhir cerita si Mega ini memberikan sebuah mainan kereta-keretaan itu ke istri bapak tadi. Kalau ini adalah mainan yang almarhum
beli sebelum kecelakaan yang nantinya mau diberikan untuk anaknya. Di situ betapa sedihnya si ibu itu sampai si Mega itu dipeluk dan berkali-kali ibu itu mengucapkan banyak terima kasih. Sampai si ibu itu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya, apakah dia masih di sini atau enggak. Dan si Mega ini jawab kalau korin dari bapak itu sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan sekarang mereka lagi duduk ya. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh almarhum adalah, "Bu, maafin bapak kalau selama bapak hidup bersama selalu merepotkan dan menyusahkan. Bapak titip Dito, nama samaran anaknya. Jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan bapak ya." Agak gimana ya, nyesek gitu loh dengarnya tuh. Ya intinya teman-teman bisa bayangin lah setelah itu gimana ibunya ya. Di situ Mega nggak mau mendeskripsikan dengan detail, intinya biar teman-teman pendengar ini bisa membayangkan. Karena si Mega ini udah terlalu nyesek banget buat nulis cerita ini. Ya semoga semua orang yang ada di luar sana bisa saling menyayangi seseorang yang dicintainya ya. Jangan sia-siakan dia, apalagi orang tua kita. Bagaimana orang tua kita itu banting tulang mencari nafkah dengan susah payah, dan kembali lagi itu juga buat istri dan anaknya, buat makan, minum sehari-hari, sekolah dan lain sebagainya. Karena kelak kita juga bakal menjadi orang tua. Ya sepertinya segitu aja ceritanya dari Mega. Akan saya lanjut lagi di kisahnya Sasa dan Dian. Terima kasih buat teman-teman pendengar yang udah mau mendengarkan ya cerita singkat yang mungkin jauh dari kata sempurna. Sekian dari saya, kita lanjut di part 3 selanjutnya.